Jemaat sekalian, pada kebaktian doa pada malam hari ini, doa wilayah pada saat ini, saudara, kita akan membahas berkaitan dengan spiritual gift, berkaitan dengan karunia rohani. Saudara, kalau saudara melihat di dalam Alkitab, kalau saudara melihat dalam satu tampilan slide ini, saudara, maka saudara akan mendapati bahwa ada beberapa bagian Alkitab yang berbicara berkaitan dengan spiritual gift, berkaitan dengan karunia rohani. Yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-12, kemudian 1 Korintus pasal yang ke-12, sebenarnya lebih tepatnya 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 14, dan kemudian Efesus pasal yang ke-4, dan kemudian 1 Petrus pasal yang ke-4. Saudara, apa yang menarik kalau saudara kemudian memperhatikan seluruh list daripada karunia-karunia rohani ini? Kalau saudara kemudian memperhatikan list-list daripada karunia rohani, maka kita mendapati ada satu rangkaian list yang cukup panjang, dan saya percaya list ini bukan menjadi sebuah list yang bersifat baku, bersifat mati. Maksudnya adalah, tentu saja list ini tidak mengcover seluruh daripada karunia-karunia rohani yang Allah berikan kepada dunia ini, kepada orang percaya khususnya. Tetapi yang menarik daripada list ini, maka sebenarnya seluruh list ini kita boleh kategorikan dalam dua kategori besar. Yang pertama, saya katakan list karunia rohani yang bersifat natural atau natural spiritual gift, karunia rohani yang bersifat natural. Dan yang kedua adalah karunia rohani yang bersifat supranatural. Saudara, dari dua definisi ini saja kita mendapati bahwa natural spiritual gift adalah karunia rohani yang berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan yang cenderung lebih bersifat alamiah. Jadi kalau saudara melihat dalam bagian-bagian ini seperti giving, seperti leadership, seperti mercy, seperti service, seperti teaching, saudara, ini adalah area-area yang bersifat natural. Maksudnya adalah, mungkin lebih gampangnya kita boleh katakan seperti bakat-bakat tertentu yang sebenarnya kita miliki. Jadi natural spiritual gift adalah berkaitan dengan bakat-bakat yang kita miliki, entah bakat menyanyi, bakat berkhotbah, bakat memainkan alat musik, dan sebagainya. Nah, ini adalah kategori natural spiritual gift. Sedangkan supranatural spiritual gift adalah karunia-karunia rohani yang khususnya kita akan temukan banyak sekali dalam 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Yaitu kita berjumpa seperti hal-hal berkaitan dengan bahasa roh, hal-hal berkaitan dengan mujizat, hal-hal berkaitan dengan nubuatan. Saudara, meskipun memang ketika bicara nubuatan, memang ada penafsir yang menafsirkan bahwa nubuatan ini tidak berarti satu nubuatan yang bersifat unknown ke depan, tetapi bisa juga bersifat seperti hamba Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi apapun itu, hal yang pertama yang hendak saya ingin tegaskan adalah ketika bicara mengenai spiritual gift, ada kategori natural spiritual gift dan ada kategori supranatural spiritual gift. Sehingga di dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah, misalnya, ini berarti semua kita punya spiritual gift. Semua kita punya karunia-karunia rohani. Jadi saudara jangan pernah berpikir, aduh, kok saya nggak punya begitu loh, kok saya cuma sedikit begitu. Oh enggak, semua kita itu punya melalui bakat-bakat yang Tuhan berikan. Sehingga setiap kita perlu bertanya, apa yang Tuhan kasih di dalam diri saya? Apa yang Tuhan berikan di dalam diri saya? Dan itulah kemudian kita perlu mengolahnya dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, tetapi kalau saya berhenti sampai di sini, sangat mungkin kita akan bertanya begini, kalau begitu apa bedanya sih natural spiritual gift ini dalam konteks orang percaya dan orang non percaya? Bukankah orang non percaya juga bisa memimpin, memberikan speech, memberikan seminar-seminar, dan kadang-kadang kita bertemu ada motivator-motivator yang dia bisa memberikan seminar bahkan lebih hebat daripada pendeta, bahkan lebih bagus daripada pendeta. Pendeta kadang-kadang buat orang ngantuk begitu. Nah, mereka tuh sangat excellent banget, mereka sangat luar biasa. Nah, saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan. Berarti natural spiritual gift ini juga sebenarnya ada kepada orang yang non Kristen. Saudara, jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah iya. Ketika bicara mengenai Allah menciptakan manusia, maka Allah memberikan kepada manusia itu beragam talenta, beragam karunia, beragam anugerah. Saudara, dan sebenarnya
Sederhananya begini, Allah menciptakan manusia dikatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Realitas gambar dan rupa Allah ini saja menunjukkan bahwa semua manusia, entah orang percaya atau non percaya, mereka punya gambar dan rupa Allah. Dan di dalam gambar dan rupa Allah ini artinya ada satu karakteristik yang unik, ada satu karakteristik yang spesial. Saudara, dan di dalam konteks itulah kita melihat ada orang-orang yang non percaya tapi mereka punya kemampuan di dalam mengajar, kemampuan dalam leadership, kemampuan dalam musik dan sebagainya. Kemudian kita harus berpikir begini, kalau begitu apa bedanya natural spiritual gift di dalam orang non percaya dan kita orang percaya? Saudara, boleh kita katakan pada prinsipnya sebenarnya realitas ini bisa sama. Tetapi ada hal yang sangat penting yang membuat realitas bakat itu di dalam diri orang non percaya. Ketika dia menjadi percaya, kemudian kita menyebutnya sebagai sebuah spiritual gift, sebuah karunia rohani. Apa bedanya? Saudara, beda yang paling penting adalah sebuah normalisasi terhadap bakat-bakat itu. Saudara, orang-orang non percaya maka gift itu atau natural gift itu hanya menjadi sebuah natural gift di mana hanya untuk kemudian memenuhi segala mungkin ambisi mereka, mungkin untuk menunjukkan betapa hebatnya mereka, atau mungkin hanya sekedar untuk mendapatkan benefit-benefit daripada melalui segala natural gift mereka. Tapi ketika bicara natural spiritual gift, kata spiritual di sini adalah kata yang berbicara mengenai direction. Ini bicara mengenai normalisasi. Ketika seseorang menjadi percaya, maka dia menyadari natural gift-nya itu bukan sekedar sebuah gift untuk memuaskan dirinya, ambisinya, dan mimpi-mimpinya. Tapi lebih daripada itu, natural gift itu untuk menjadi sebuah blessing, menjadi sebuah berkat bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang sekeliling, dan dia melihat kemuliaan Allah yang lebih. Di dalam konteks inilah kita melihat berbeda antara natural spiritual gift dan natural gift. Ketika bicara natural spiritual gift, maka ini terjadi sebuah normalisasi. Saudara, jangan berpikir, oh Pak, kalau begitu bedanya sederhana aja dong kalau begitu. Bedanya kan cuma yang satu ada spiritual, arahnya kepada Allah, arahnya untuk kemuliaan Allah, dan bukan sekedar untuk ego dirinya, memuaskan diri. Saudara, harus saya katakan ini tidak sederhana. Ini tidak sederhana, karena ini bicara mengenai sebuah right direction. Sebuah direction yang benar, karena ketika direction ini salah, maka ini membuat realitas hadirat Allah menjadi hilang di dalam realitas gift. Gift itu diberikan oleh Allah, sehingga gift itu harus kemudian ada realitas hadirat Allah di dalamnya. Kalau hadirat Allah itu tidak ada, maka gift itu sebenarnya hanya menjadi sesuatu yang bersifat meaningless, gak ada artinya. Karena Allah tidak ada di situ. Untuk apa? Untuk apa begitu? Engkau bisa hebat, engkau bisa mampu, tapi kalau Allah tidak ada di situ, tidak ada artinya. Karena engkau akan berada pada sebuah titik di mana tetap merasa hidup itu ngapain ya? Hidup itu tidak ada artinya. Soalnya kenapa? Banyak orang yang berhasil dalam beragam hal, tapi tetap endingnya dia bisa frustasi, bahkan tetap bunuh diri misalnya begitu. Rasanya hidup tidak ada artinya. Saudara, disinilah kita melihat kepentingannya realitas hadirat Allah. Jadi bagian pertama di sini kita melihat sebuah perbedaan antara natural gift dan natural spiritual gift. Ketika bicara mengenai orang percaya, kita bicara mengenai natural spiritual gift. Tapi bicara mengenai semua manusia punya namanya natural gift. Semua manusia punya karunia ini. Karena Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah memberikan karunia yang begitu banyak. Tetapi step selanjutnya adalah kita bicara mengenai supernatural gift. Kita bicara mengenai spiritual gift yang bersifat supernatural. Nah, saudara, kalau saudara melihat seperti tadi saya katakan, natural spiritual gift itu lebih banyak kemudian kita temukan di dalam 1 Korintus pasal 12 sampai 14. Saudara, kerap kali begini nih.
Kalau saya bertanya kepada saudara, kalau saudara disodorin dua hal, misalnya Roh Kudus ketemu saudara, oke, si Theo katakanlah begitu, contoh Theo, kamu saya kasih dua choice, kamu mau pilih natural gift atau mau supernatural gift? Atau kepada engkau, Roh Kudus datang nanya, kamu mau pilih yang mana? Natural gift atau natural spiritual gift? Atau supernatural spiritual gift, sorry. Saudara, saya rasa semua kita akan memilih supernatural spiritual gift, bukan? Karena ini lebih wah. Ini lebih wah, bayangin nih, tiba-tiba saya mimpi ini saya bisa bahasa roh, saudara nggak ngerti begitu loh. Wah, ini kayaknya satu umi ini punya aura rohani yang lebih tinggi. Ini kalau kayak dunia come out ya, ini ilmu ginkangnya, ilmu ininya udah kayak berjalan di atas air begitu loh. Jadi ini spektakuler. Soalnya kerap kali kita akan memilih supranatural daripada natural. Saudara, padahal kita lupa atau mungkin kita miss poin yang penting ketika Paulus berbicara mengenai supernatural spiritual gift dalam 1 Korintus 12-14. Saudara, sebelum saudara kemudian lebih memilih supernatural spiritual gift, saya ingin membagikan dua prinsip utama ketika bicara mengenai spiritual natural gift dalam 1 Korintus 12-14. Yang pertama adalah ketika Paulus bicara mengenai banyak sekali supernatural spiritual gift dalam 1 Korintus 12-14, yang pertama adalah Paulus menempatkan itu di dalam konteks tubuh Kristus. Banyak anggota, satu tubuh. Maksudnya adalah Paulus mau berkata begini, kalau kamu hanya mengejar supernatural spiritual gift untuk membuat wah kayaknya engkau lebih hebat, kayaknya engkau lebih penting, maka problem. Karena supernatural spiritual gift diberikan dalam sebuah konteks satu tubuh. Artinya ini terkoneksi dan tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga. Memang mungkin kelihatannya mulut, misalnya dalam posisi saya saat ini, oh mulut lebih penting. Karena bayangkan kalau saya bisa gerak tapi saya tidak bisa ngomong gitu. Wah, ini mulut lebih excellent begitu. Tapi tidak. Mulut itu harus sebuah koordinasi semua. Bayangkan kalau saya cuma mulut tapi badan saya tetap tegak aja. Tangan saya tidak mau berkoordinasi, tubuh saya tidak berkoordinasi. Atau bagian-bagian dalam tubuh saya tidak kemudian memompa jalannya darah dan oksigen itu bisa bersirkulasi begitu rupa. Saudara, nggak bisa. Sehingga di sini ketika bicara mengenai supernatural gift, kalau saudara memiliki atau kalau saudara menginginkannya, saudara maka haruslah ingat supernatural gift itu harus ada dalam sebuah konteks satu tubuh. Artinya itu bukan membuat kita lebih hebat, tapi kita harus memperhatikan satu sama lain, satu tubuh. Yang kedua, kalau saudara perhatikan 1 Korintus 12-14, maka saudara kalau sudah membaca Alkitab, kerap kali ada pola-pola penyampaian Alkitab yang kadang-kadang tuh kerap kali menarik ya. Maksud saya seperti begini, ada seperti sebuah pola sandwich. Kalau saudara perhatikan pola sandwich itu ada roti bagian atas, ada roti bagian bawah, tetapi ada dagingnya, burgernya di situ di tengah. Soalnya kalau saudara cuma ambil roti atas, roti bawah, itu bukan jadi sandwich. Sandwich hanya ada roti atas, roti bawah, kalau kemudian ada burgernya, daging burgernya. Saudara, dan kalau kita memilih mana yang penting, roti atas, roti bawah, atau burgernya? Saya rasa kita lebih memilih burgernya tentu saja, dagingnya di situ. Karena itu yang membuat sebuah sandwich atau sebuah burger menjadi sandwich atau burger. Entah ada isi bacon barangkali, ada isi sayuran lah barangkali, tapi atau ada isi let's say ayam lah barangkali begitu, tapi bagian tengahnya itu begitu penting. Nah, ketika Paulus bicara di supernatural gift dalam 1 Korintus 12-14, polanya seperti itu, sandwich, yaitu ada pasal 12 seperti roti atasnya, ada pasal 14 seperti roti bawahnya, dan ada bagian tengahnya, yaitu baconnya atau daging burgernya, yaitu pasal 13. Pertanyaannya, pasal 13 itu bicara mengenai apa? Pasal 13
berbicara mengenai kasih. Kasih. Paulus berkata, sekalipun aku dapat berbicara dengan bahasa malaikat, sekalipun aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa yang luar biasa daripada bahasa roh, sekalipun aku dapat membuat mujizat, memindahkan gunung, tapi kalau itu tidak punya kasih, maka tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Saudara, Paulus mau berkata, engkau ingin mengejar karunia rohani? Apa karunia rohani yang paling utama? Yang paling utama itu adalah kasih. Kasih. Saudara, seringkali saya mendapati dalam kehidupan bergereja, ada orang-orang memiliki karunia rohani, tapi karunia rohani itu kemudian menjadi bagian kita saling sikut satu sama lain, kita menjadi kelompok ini dan kelompok itu, kita menjadi berbeda satu sama lain. Saudara, itu bukan spirit daripada spiritual gift. Spirit daripada spiritual gift adalah satu tubuh, saling berkoneksi. Spirit daripada spiritual gift adalah kasih. Kalau engkau ditanya oleh Roh Kudus, apa yang kau pilih? Natural spiritual gift atau supranatural spiritual gift? Kalau saya ditanya seperti itu oleh Roh Kudus, maka saya akan berkata, berikan saya kasih Allah itu. Karena kasih Allah lebih penting daripada semuanya. Saya boleh tidak pintar khotbah, tapi kalau kasih Allah mengalir dari hidupku, maka hidupku menjadi sebuah khotbah yang excellent. Khotbah bukan seperti hanya saat ini, tidak. Khotbah berbicara tentang kasih Allah yang menguasai hidup kita. Saya berharap bagian yang relatif singkat ketika bicara mengenai spiritual gift ini boleh melengkapi saudara, dan saudara boleh berpikir kembali, apa yang engkau kejar? Apa yang engkau kejar? Dan kejarlah kasih, karena tanpa itu semuanya itu seperti bolt, seperti gong yang berkumandang, yang tidak artinya kosong. Semua itu tidak ada artinya. Apapun gift yang kau miliki, tanpa kasih, semua itu tidak ada artinya. Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan memimpin kita untuk lebih memiliki kasih Allah itu. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin.